Terang ternyata. Halo, selamat malam semuanya. Sekarang saya mau ngelanjutin pembacaan. Sekarang masuk ke bagian ketujuh. Kemarin bagian kelima dan keenam. Sekarang masuk bagian ketujuh. Judulnya adalah Air Mata Para Dewi. Rabi'ah adalah seorang penganut poliamor. Dia memberikan seluruh cintanya untuk Tuhan, yaitu semesta alam. Rabi'ah memahami kapasitas cintanya yang begitu besar, dan secara spiritual sangat sadar bahwa cinta yang dia punya harus diberikan sepenuhnya pada Tuhan, sehingga terbagi secara merata pada seluruh anasir semesta alam. Dan meskipun dia tahu bahwa dia masih kebagian cinta untuk dirinya sendiri, dia tetap memberikan jatah cinta itu untuk Tuhan, selfless. Syairnya berikut ini menggambarkan hal itu. Ku cinta padamu dua macam cinta. Cinta rindu dan cinta karena engkau berhak menerima cintaku. Adapun cinta karena engkau, hanya engkau yang aku kenang, tiada yang lain. Adapun cinta karena engkau berhak menerimanya, agar engkau bukakan aku hijab, supaya aku dapat melihat engkau. Puji. Angin dingin dini hari mengusap kakiku. Aku terbangun dan melihat pintu musola terbuka. Seseorang masuk dengan senyuman. Dia adalah marbot musola. Tolong. Halo. Yang pahit. Di sudut mataku, aku melihatnya segera menutupi rambutnya dengan kerudung putih yang tersampir di pundaknya. Selamat pagi Mbak Sri, sapaku malu-malu. Selamat pagi Mas Niskala, jawabnya pelan. Dengan suasana canggung, aku masuk ke dalam tempat wudhu. Sementara Sri berjalan ke arah rumahnya di samping musola. Kami nyaris benar-benar bertabrakan. Namun nyatanya kami saling memberi jalan dengan sopan. Lalu nyaris bertabrakan lagi. Akhirnya kami tertawa dengan muka sangat merah. Makasih. Aku sedikit mencuri pandanganku untuknya. Kulihat senyum tersungging di bibirnya dan menambah kecantikannya hampir 1000 kali. Mata kami pun entah sengaja atau tidak bertabrakan lagi. Kali ini aku menambahnya menjadi 2 detik. Meskipun dia sekilatan langsung membuang kembali pandangannya ke bawah. Aku memberinya jalan. Dia membungkuk melewatiku. Sholatku subuh itu tidak khusyuk. Aku ngelangut terbayang-bayang keindahan bola mata Sri. Tahu-tahu sudah tahiyat akhir. Dan kudengar Pak Ramai mengucapkan salam 2 kali, diikuti oleh makmum yang lain. Ada 5 orang makmum yang ikut berjamaah, termasuk aku. Aku yang terakhir mengucapkan salam, sambil menengokkan kepalaku ke kanan lalu ke kiri. Setelah itu kami semua wiridan. Aku kembali ngelangut, meskipun mulutku ikut wirid. Matanya seindah fajar di pagi ini. Sayu tetapi semakin terang seiring dengan lebar senyumnya. Semesta diliputi kecerahan saat mukanya memerah. Setelah wirid selesai, kami bersalaman satu sama lain. Lalu beberapa orang melanjutkan wirid. Aku keluar musola bersama seorang anak muda yang tersenyum ramah padaku. Aku duduk di teras musola. Mana tadi? Aku duduk di teras musola, memandangi langit yang semakin terang. Tapi di bawah masih gelap. Lampu-lampu rumah di lembah dan bukit masih menyala. Anak muda itu berpamitan padaku. Aku mengangguk dengan senyuman. Aku mengeluarkan rokok. Rokok dulu mas, sautku padanya. Silakan mas, monggo. Aku udah lama ya berhenti rokok. Sejak lahir si Ragil. Mohon maaf mas. Monggo mas. Jawabnya sambil mengenakan sandal bakiaknya. Lalu pergi menembus jalan setapak yang masih disamarkan oleh kegelapan. Aku menyalakan rokokku. Sayup-sayup ku dengar suara perempuan sedang mengaji, membaca Al-Quran. Suara itu datang dari rumah Pak Ramai. Itu pasti Sri. Ya Tuhan. Suaranya merdu sekali.
Dia bagai seorang qori'ah pemenang musabakoh tilawatil Quran, tapi dalam versi mezzo-sopran dan lebih kalem. Menggetarkan kaca jendela di jantungku. Bulu kuduku merinding. Tanpa sadar, air mata meleleh di kedua sudut mataku. Ini adalah suara orang mengaji terindah yang pernah kudengar, meski volumenya sangat pelan. Suara jangkrik dan serangga malam lainnya yang masih bersautan dengan suara kodok di kejauhan, seolah mengikuti irama lantunan Quran itu. Aku tenggelam dalam musik terindah ini. Tatapan mata Sri terus-menerus membayangi imajinasiku. Aku tidak bisa lagi memikirkan hal lain. Aku bahkan lupa bahwa aku sedang merokok. Saat tersadar, rokokku sudah tinggal 1 isapan lagi. Aku membuang puntungnya ke tempat sampah. Shadaqallahul azim. Ku dengar Sri mengakhiri ngajinya. Aku menghirup nafas panjang. Tiba-tiba sebuah peristiwa melintas dalam kepalaku. Aku dibawa pada peristiwa ketika Hasan al-Basri terpesona oleh keindahan mata Rabi'ah al-Adawiyah. Saat itu Hasan al-Basri tidak bisa menjawab 4 pertanyaan yang diajukan Rabi'ah untuknya. Lalu Rabi'ah menyenandungkan sebuah syair. Damaiku, wahai saudaraku, dalam kesendirianku, dan kekasihku bila selamanya bersamaku, karena cintanya itu tak ada duanya. Dan cintanya itu mengujiku di antara keindahan yang fana ini. Pada saat aku merenungi keindahannya, dialah mihrabku, dialah kiblatku. Jika aku mati karena cintaku, sebelum aku mendapatkan kepuasanku, alangkah hinanya hidupku di dunia ini. Oh pelipur jiwa yang terbakar gairah, juangku bila menyatu denganmu telah melipur jiwaku. Wahai kebahagiaanku dan hidupku selamanya, engkaulah sumber hidupku, dan darimu jua datang kebahagiaanku. Telah kutanggalkan semua keindahan fana ini dariku. Harapku dapat menyatu denganmu, karena itulah hidupku tuju. Dalam ingatan jiwaku yang terdalam, kurasakan bahwa aku adalah Hasan al-Basri, dan Sri adalah Rabi'ah binti Ismail al-Adawiyah al-Basriyah. Kurasakan cinta mendalam untuk Sri, seperti yang dirasakan Hasan al-Basri untuk Rabi'ah. Cinta ini menyejukkanku, jika tidak boleh dibilang memabukkan. Membuatku lupa bahwa aku bengong lama sekali di teras musola. Saat aku kembali menginjak tanah, matahari sudah mengintip di balik perbukitan Kulon Progo. Kabut mulai terlihat di lembah-lembah di kejauhan. Kulihat Sri sedang menyapu halaman. Pak Ramai baru keluar dari musola. Ayo kita ngopi dulu Mas Niskala. Rokok tanpa kopi itu ibarat sholat tanpa wirid. Canda Pak Ramai. Lelaki setengah baya yang wajahnya memancarkan cahaya seperti wajah keponakannya. Aku tertawa kecil dan mengikuti Pak Ramai dari belakang dengan degup jantung yang tiba-tiba berdentum-dentum, seperti detak bom waktu yang dikeraskan volumenya. Jim sahabatku, lindungi aku dari ledakan cinta ini. Ayo ngopi dulu. Halo semuanya. Ada siapa ini yang nonton? Tadi ada Gilang, ada Kiong, ada juga Rifki, terus ada Rengga. Sekarang yang masih nonton siapa? Coba ajukan tangan. Bagian berikutnya, ngopi dulu lah. Kopi putih. Yang nanti bagian akhir kamu yang bacain mau nggak? Oke. Nanti bagian akhir yang baca adalah Yesi. Halo Rifki. Berbulan-bulan kemudian, di mata air Sendang Joyo, aku menemui Sri yang lain, yang baru kukenal satu malam, dekat tebing yang tidak jauh dari rumahnya, agar kami bisa melihat pemandangan tenda-tenda, panggung, dan sungai yang airnya keluar dari bawah tanah, tempat festival mata air diadakan. Di depan kami tenda-tenda berbaris teratur,
dan di sungai yang teraliri mata air, tampak orang-orang sedang mandi atau sekadar nongkrong di pinggiran sungai. Sambil duduk di rumput di bawah pohon, kami memulai pagi dengan perbincangan dan segelas kopi. Dia menyodorkan rokoknya yang sudah menyala, aku mengambilnya, mengisapnya 3 kali, menyodorkannya lagi padanya. Dari perbincangan ringan mengenai mimpi, perbincangan kami berlanjut pada pembicaraan yang mengentak alam pikiranku. Pembicaraan tentang sistem hubungan antar personal dan kaitannya dengan kekerasan dalam hubungan. Aku sangat tertarik dengan topik ini, sebesar ketertarikanku padanya. Penjelasan singkat obrolan itu kucoba susun menjadi seperti ini. Polyamor adalah sebuah sistem hubungan yang memiliki basis pada pola alamiah manusia, yang sangat besar dipengaruhi oleh kerja hormonnya. Ada manusia yang hanya bisa mencintai satu orang dalam satu waktu. Ada juga manusia yang bisa mencintai lebih dari satu orang dalam satu waktu. Ini tidak mengejutkan, sebab kapasitas cinta itu sangat besar. Jika kau membaginya untuk seluruh manusia di seluruh dunia, maka kau akan kebagian cinta itu untuk dirimu sendiri. Kau masih akan kebagian cinta itu untuk dirimu sendiri. Seseorang yang menganut polyamor boleh memiliki lebih dari satu kekasih. Sebab tubuh dan pemikiran setiap orang adalah milik diri mereka masing-masing. Setiap orang bebas menentukan dengan siapa dia ingin berkekasihan, dengan siapa dia ingin bercinta, atau dengan siapa dia ingin tinggal bersama membangun rumah tangga. Hal itu sangat tergantung pada konsensus yang dibuat oleh pasangan yang memiliki status kekasih. Prinsip utama dari polyamor adalah kejujuran. Sebab dalam pola hubungan apa saja, kebohongan adalah awal dari bencana. Dalam praktiknya, polyamor dijalankan dalam 3 kendaraan yang jika dikuasai ketiganya, maka kau akan selamat hingga ke tujuan akhir paham ini. Kendaraan pertama bernama kesetaraan. Kesetaraan dalam berbagai peran tentu saja. Tidak ada lagi pembagian peran berdasarkan gender. Tidak ada lagi praktik penindasan. Tidak ada lagi kekerasan dalam hubungan, baik kekerasan fisik maupun mental, yang kebanyakan penyebabnya adalah ketidaksetaraan dalam pembagian peran. Kendaraan kedua bernama mutualisme. Kendaraan ini dipakai pada saat hubungan sudah berjalan. Ada sesuatu yang dikerjakan bersama secara mutual. Tidak ada lagi sesuatu yang merugikan salah satu pihak sehingga memicu kekerasan. Kendaraan ini juga sangat bergantung pada konsensus yang dibangun. Namun konsensus terbentuk seiring berjalannya hubungan itu. Berbeda dengan konsensus yang berhubungan dengan kesetaraan. Kendaraan ketiga bernama organik. Secara alamiah, hormon-hormon di tubuh manusia sangat memengaruhi gairah dan perilaku. Sistem kerja hormon ini bisa terukur secara alamiah, secara ilmiah, meskipun komposisi rumus kimianya sangat rumit. Hormon seksualitas misalnya, tidak selalu hadir pada saat dibutuhkan. Maka tak boleh lagi ada pemaksaan. Jika salah satu sedang tidak horny, maka yang satunya tidak boleh memaksakan kemaluannya. Lagi-lagi konsensus harus dibuat dalam kendaraan ini. Apakah yang tidak horny dibolehkan membantu yang sedang horny atau tidak? Itu tergantung pada konsensus. Akhir dari 3 kendaraan ini mencapai sesuatu yang gemilang, yaitu hilangnya rasa kepemilikan. Dalam kajian tasawuf Ghazalian menjelaskan tentang 3 tahapan manusia untuk mencapai pencerahan. 1. Memilah semua barang yang kau miliki, yang dibutuhkan dan yang tidak terlalu dibutuhkan. Batasannya mencakup kebutuhan sekunder dan tersier. Jika sudah dipilah, maka berikan yang tidak dibutuhkan itu kepada orang yang membutuhkan, hingga hanya menyisakan kebutuhan primer saja. 2. Jika seseorang menyukai barang yang kau miliki, maka kau berikanlah, meskipun itu cuma satu-satunya yang kau punya. Dan bahkan bisa membuatmu kesusahan jika kau tak lagi memilikinya. 3. Bunuhlah rasa memiliki. Prinsip ini menekan keinginan hingga hilang sama sekali, dan yang tersisa hanyalah kebutuhan biologis yang bisa mendukung kehidupan secara minimal. Tak hanya rakus dan dengki yang harus dibunuh, keinginan pun harus dimusnahkan. Jika tak ada lagi rasa memiliki, maka
tak akan ada lagi kekerasan dalam hubungan akibat kecemburuan. Harus digarisbawahi bahwa rasa cemburu adalah tradisi yang dibangun, bukan sifat dasar manusia. Sebab rasa cemburu datang dari rasa memiliki. Tanpa adanya rasa memiliki, ujung perjalanan hubungan ini akan baik-baik saja, akan bahagia dan baik-baik saja. Jim, sahabatku, masihkah kamu mempercayai cintamu pada Shifra dan cintamu pada Chartreuse? Sudah berhasilkah kamu menguraikan misteri di balik cintamu yang bercecabang seperti labirin itu? Jim, sahabatku, masihkah kamu mempercayai cintamu pada Shifra dan cintamu pada Chartreuse? Sudah berhasilkah kamu menguraikan misteri di balik cintamu yang bercecabang seperti labirin itu? Halo Emput, halo Rifki. Sekarang kita masuk ke bagian berikutnya. Lenyapnya Dewi Sri dari Kahyangan membuat Batara Guru Anta dan segenap dewa berduka. Akan tetapi sesuatu yang ajaib terjadi karena kesucian dan kebaikan budi sang dewi. Maka dari dalam kuburannya muncul beraneka tumbuhan yang sangat berguna bagi umat manusia. Dari kepalanya muncul pohon kelapa. Dari hidung, bibir, dan telinganya muncul berbagai tanaman, rempah-rempah wangi, dan sayur mayur. Dari rambutnya tumbuh rerumputan dan berbagai bunga yang cantik dan harum. Dari payudaranya tumbuh buah-buahan yang ranum dan manis. Dari lengan dan tangannya tumbuh pohon jati, cendana, dan berbagai pohon kayu yang bermanfaat. Dari alat kelaminnya muncul pohon aren atau enau. Enau atau enau sih dibacanya? Enau. Bersadap nira manis. Dari pahanya tumbuh berbagai jenis tumbuhan tanaman bambu. Dari kakinya muncul berbagai tanaman umbi-umbian dan ketela. Akhirnya, dari pusaranya muncullah tanaman padi, bahan pangan yang paling berguna bagi manusia. Wikipedia. Musim panen tiba. Sawah kami kekeringan. Gunung dan bukit-bukit ditebang. Dibantai pohonnya, dikeruk tanahnya. Sungai-sungai kami mati menjanda. Irigasi hanyalah artefak labirin kering peninggalan Belanda. Harga gabah diturunkan pemerintah. Kemarau mencekik, duka paceklik. Musim panen datang. Kami tuai tangkai padi paling lebat dan sehat lebih dulu. Kami sajikan pada Dewi Sri, memohon agar spiritnya membantu menyelesaikan permasalahan kami. Aku dan Dewi Sri terpuruk di sudut. Tangisan dan amarah menekan dada kami. Segala kutuk berkumpul di ujung lidah, menggumpal hitam pekat memadat menjadi satu noktah seperti tumor ganas yang mengingatkanku pada legenda si pahit lidah. Lalu kami saling memandang, hanya cinta yang sanggup menahan lidah kami, sehingga tak terucap satupun kutuk. Semua kata-kata gelap hanya berakhir dalam pikiran. Lalu kami berdua saling memeluk, berharap sembuh dari rasa sakit ini. Berharap semuanya akan baik-baik saja setelah ini. Jim, sahabatku, doakan kami agar bisa melewati masa-masa sulit ini. Oke. Halo. Sekarang bagian berikutnya akan dibacakan oleh Yesi, istri aku tercinta. Dewi Sri ya, Dewi Sriku. Nih ya. Sini kamu duduk sini. Aku mandi dulu boleh? Ya ya. Ya kali. Kamunya majuin makanya. Nah gitu. Allah. Duduk yang nah gitu. Duduk yang benar. Aku pakai parfum dulu boleh nggak? Sama-sama dulu dong.
Salam kenal semua, everybody. Yang bener dong mas. Mana sih? Deno. Dari mana? Nih dari sini. Sini. Dia duduk di pojokan, di bawah pepohonan bambu yang rimbun di kebun belakang rumah kebun school, nitip Ryan. Dia sedang meditasi dalam pose Kuan Im duduk bersila membawa botol suci dan dahan yang liu. Sebatang dupa masih menyala di depannya. Sebuah tunas bambu baru muncul dari dalam tanah di sebelahnya. Aku masih ingat pertemuanku yang pertama dengannya. Waktu itu aku masih kelas 3 SD. Aku melihatnya di sebuah kelenteng tua di Jalan Raya Cianjur dekat Pasar Bojomeron. Di antara begitu banyak patung dewa, dia adalah satu-satunya dewi. Saat itu aku tidak tahu namanya. Aksara Cina yang menempel dekat pendupaan sungguh tidak membantuku mengetahui siapa nama dewi ini. Bertahun-tahun kemudian baru aku tahu. Namanya Kuan Im. Wikipedia menjelaskannya dengan singkat seperti ini. Kuan Im, Hanzi. Ini bacanya. Pinyin, Kuan Yin adalah penjelmaan Buddha welas asih di Asia Timur. Kuan Im sendiri adalah dialek Hokkien dan Hakka yang dipergunakan mayoritas komunitas Tionghoa di Indonesia. Nama lengkap dari Kuan Im adalah Kuan Chi Im Posat, Hanzi, Pinyin, Kuan Chi Yin Pusa, yang merupakan terjemahan dari nama aslinya dalam bahasa Sanskerta Avalokitesvara. Avalokitesvara. Dalam bahasa Jepang, Kuan Im disebut Kannon atau secara resmi Kanseon. Dalam bahasa Korea disebut Kwanem atau ya maafin saya ya saudara-saudara. Kwanseum. Dan dalam bahasa Vietnam Quan Am atau Quante Ambotat. Avalokitesvara sendiri asalnya digambarkan berwujud laki-laki di India. Begitu pula pada masa menjelang dan selama dinasti Tang atau sekitar tahun 618 sampai 907 sebelum Masehi. Namun pada awal dinasti Song, berkisar pada abad ke-11, beberapa dari pengikut melihatnya sebagai sosok perempuan yang kemudian digambarkan dalam karya para seniman. Perwujudan Kuan Im sebagai sosok perempuan lebih jelas pada masa dinasti Yuan. Sejak masa dinasti Ming atau berkisar pada abad ke-15, Kuan Im secara menyeluruh dikenal sebagai perempuan. Aku tersenyum padanya, lalu duduk di kursi bambu buatan anak-anak kebun school. Sebenarnya aku tidak enak harus mengganggu meditasinya, tapi kupikir mumpung ketemu dan ada beberapa hal yang harus kutanyakan, interupsiku untuknya cukup bisa dimaafkan. Aku membungkuk sedikit lalu mengucap salam padanya. Dia diam saja. Aku mengucap salam lagi. Awalnya dia masih diam, lalu perlahan dan sangat perlahan Dewi Kuan Im membuka matanya. Saat mata kami bertatapan, aku menambah senyumku 2 senti. Dia membalas senyumku. Meskipun senyumnya tak selebar senyumku padanya, tapi perasaan hangat dan bahagia seketika menyebar ke sekujur tubuhku. Aku yakin mukaku saat ini pasti lagi pink banget. Tentang keajaiban bunga teratai, ucapku pelan. Kumulai percakapan dengan menyebut kata kuncinya. Senyumnya bertambah mungkin 1 senti sambil berkata, sebelum kamu datang, aku sudah tahu apa yang ingin kamu tahu. Kuan Im menyimpan botol suci dan dahan yang liu dekat pendupaan, lalu menyambutku dengan sebuah pelukan. Aku sedikit kikuk, tapi kekikukan itu seketika hilang tanpa bekas setelah aku merasakan kehangatan pelukannya yang ajaib. Dia berbisik padaku sambil mengeratkan pelukannya. Kuncinya adalah hati yang terbuka, biar hatinya selalu hangat dan menghangatkan semesta di sekitarmu. Tanpa sepengetahuanku, ternyata Niskala sudah duduk di kursi bambu di belakangku. Sal,
Aku memeluknya erat. Masih tidak percaya dia ada di situ. Jim, dia balas memelukku, lalu mengecup pipiku. Kok kamu kayak muncul dari ketiadaan sih? Tanyaku retoris sambil melirik Dewi Kuan Im yang sudah kembali pada posisi awalnya. Kuan Im duduk bersila membawa botol suci dan dahan yang liu. Aku punya kartu tarot sekarang. Kamu mau ku tarot? Tanyanya. Dia mengeluarkan pouch dari dalam tas kain yang tersampir di pundaknya. Setumpuk kartu tarot dikeluarkan olehnya dari dalam pouch. Tarot apa ini? Tanyaku. Ini deck Osho Zen. Ini deck Osho Zen tarot. Mainnya gimana? Kamu ambil satu kartu dulu, katanya sambil menyodorkan kartu. Membukanya seperti kipas. Aku mengambil satu kartu di tengah. Sekarang pikirkan hal yang ingin kamu raih dalam waktu dekat, tambahnya. Aku melihat ke langit cerah sekali. Mungkin sekarang sudah 4:20 sore. Aku tersenyum sebentar lalu mengingat kata-kata Kuan Im tadi. Kuncinya adalah hati yang terbuka. Sekarang kamu lihat kartunya. Dapat apa? Niskala menggeser duduknya mendekatiku. Aku membalikkan kartunya. Receptivity. Aku melirik Kuan Im. Kulihat ada senyum tipis di bibirnya. Cianjur 2015. Cianjur 2015. Oke, makasih sayang. Cium dulu. Aja. Itu tadi karya dari kitab metafiksi bagian ke buku pertama berjudul Friksi Benang Merah. Kisah ke-7. Saya akan lanjut menuju kisah ke-8. Saya mau nyapa dulu tapi halo Mas Bayu. Apa kabar Mang Bayu? Ada Elga juga ya. Halo Elga, ada Widyohu. Widyohu, halo apa kabar? Bentar ya. Ini kenapa sih? Maksudnya tuh biar dia mengait. Oke. Jelaskan suaranya ya. Kalau misalnya nggak jelas, tolong kasih tahu ya. Tapi sebentar ya, istirahat sebentar, ngopi dulu. Kalau misalnya mau ada yang ditanyakan, silakan tulis di chat. Atau misalnya ada request tertentu, silakan. Request apaan? Kayak penyiar radio ya gue ya. Makasih juga buat Rifki yang masih ada di sana. Kayaknya Rifki masih di sana ya. Oke, bagian ke-8 dan ini untuk malam ini adalah kisah terakhir. Jadi kayaknya setiap malam 2 kisah gitu dibacakan. Sangkuriang, glosolalia lelaki tua, dan selinting bakomole. Seorang lelaki tua, belum berkarat. Kau bisa melihat ketuaannya melalui mata mapannya. Tajam, bijak, dan sedikit merengek khas orang tua. Mengembuskan asap bakomole berlintingkan papir manis berbau 5 dekade lalu. Membawanya pada sebuah pelaminan sakral tanpa teks-teks terjemahan. Membawaku pada saat-saat kota Bandung masih memiliki ribuan pohon rindang dan kereta kuda berlalu lalang. Sejumput memori, sisa-sisa kekejaman Dendels, berderet-deret heritage, pakaian khas kebudayaan Indis, sarung batik, jas putih, serta belangkon. Dan kata-kata baru yang begitu halus dari majalah Pusaka Sunda, seperti jenengan dan mulih. Dia mengerutkan keningnya yang terbangun oleh sejarah
dan bentuk-bentuk aksara Sunda kuno yang meliuk-liuk bersudut tegas seperti sejarah yang bermutasi menjadi dongeng. Sejarah yang begitu disesalinya. Begitu tidak inginnya dia mengingat itu seperti kau tidak ingin mengingat seorang perempuan yang kau pikir begitu mencintaimu, tapi kau pernah memergokinya bercinta dengan lelaki lain, tapi saat itu kau memberikan apologi atas tingkahnya, meski kau sangat ingin membunuh keduanya saat itu juga, tapi kau tidak melakukannya sebab kau begitu mencintainya. Yang ada dalam pikiranmu adalah menyodomi laki-laki itu, hingga laki-laki itu menyesal pernah lahir ke dunia. Belanda mengubah seluruh sejarah leluhurnya yang sudah ribuan tahun dibangun melalui tradisi lisan menjadi teks-teks tanpa jiwa, menggelayuti berbagai kaitan makna dan kata, semewujud kehambaran itu sendiri, sehambar keheningan artifisial yang diciptakan oleh kejemuan yang memadat hingga nyaris mati. Sesunyi dirinya saat ini. Lelaki tua itu dalam racauan skizofreniknya menjelaskan, cerita Sang Kuryang mengalami perubahan pada setiap generasi, tapi masih ada satu nilai yang terus dipertahankan oleh para pendongeng. Tradisi teks menghancurkan itu. Tradisi teks mempertahankan cerita, tapi menghilangkan nilai utama cerita. Teks membuat sebuah cerita menjadi seolah abadi karena berhasil dituangkan dalam media lain, padahal busuk dan abadi dalam kebusukannya. Akan terus melusuh seperti buku-buku tua di perpustakaan penuh debu, tak terawat, berbau kematian para penulis. Kering improvisasi, kering reduksi, kering diksi. Kau harus belajar tentang tradisi teks dan tradisi oral anak muda. Jangan cuma oral seks yang ada dalam pikiranmu. Lelaki tua itu diam sejenak, memandangku, terus mengisap kembali bakomolenya, memandang jauh Tangkuban Parahu di utara. Saat itu, segala hal mengalir. Pengetahuan mengalir dari satu mulut ke mulut lain tanpa pernah menjadi baku. Bahasa bagaikan air, mengalir dan luas mengikuti tempatnya berpijak. Kata-kata menjelma angin selatan, mengembus. Dia menyulut lintingan barunya yang tersusun rapi dalam sebuah kantung kain bergambar koboi. Asap rokoknya mengingatkanku pada bau sapi betina yang baru diperah susunya. Menguik. Lalu dia melanjutkan ceritanya. Huruf-huruf itu dijejalkan ke dalam otakku seperti sampah busuk. Memprovokasiku, meracuniku, menggilasku menjadi serpih-serpih tinja. Mengotori seluruh kisah-kisah masa lalu yang sering kudengar waktu kecil bersama teman-temanku. Aku selalu ingat waktu kecil bersama mereka. Berenang telanjang di sebuah lewi sambil menceritakan kekonyolan si Kabayan. Selalu ada versi berbeda untuk cerita yang sama. Saat ini si Kabayan sudah tidak seluas itu lagi. Sudah tidak selucu itu lagi. Si Kabayan sudah bermutasi menjadi teks. Menjadi ribuan kata yang bergelora, menggeliat ingin melepaskan diri dari keterpurukan yang dibangun oleh huruf-huruf itu sendiri. Terjebak dalam kertas, lalu menguning di sana. Rapuh, rentah, tua, teks-teks sekarat. Dia mengakhiri paragraf itu sambil berteriak. Lalu lalang dan lalu lintas spontan menoleh pada kami. Lelaki tua itu menghentikan racauannya, mengisap bakomole, melirik ke arahku, menatap mataku, lalu meracau, cepat, tak jelas. Tak satu pun kata bisa kutangkap. Lalu diam seketika dan mengarahkan lagi pandangannya ke arah Tangkuban Parahu. 10 menit berlalu. Aku tetap di sana. Duduk di jembatan itu bersama sang lelaki tua. Menunggunya bercerita tentang seluruh kerisauannya pada teks-teks yang sekarat. Lantas, dia melanjutkan lagi ceritanya.
Ingin sekali aku membakar tumpukan bangkai-bangkai teks itu, agar lidah masih bisa bercerita, memberi ruh reduksi dan spirit improvisasi pada pengulangan cerita dari satu mulut ke mulut lain. Aku sudah mendengar ratusan versi cerita Sangkuriang anak muda. Bahkan, aku pernah melihat Sangkuriang berwajah Arab dan Dayang Sumbi berwajah Indo. Aku juga pernah melihat Dayang Sumbi menolak status quo yang diperankan Arahmayani dalam performance artnya. Ya, aku ingat pertunjukan itu. Dayang Sumbi menolak status quo oleh Arahmayani. Aku ada di sana, menontonnya, tapi aku tidak ingat pernah bertemu dengan lelaki tua ini. Saat ini, cerita Sangkuriang dipermanenkan oleh teks, tidak berkembang lagi, berakhir pada versi yang saat ini kau tahu, yang paling keliru, tandasnya. Dia kembali diam dan mengisap lintingannya sambil memandang Tangkuban Parahu. Kali ini diamnya cukup lama. Sore mulai menjelang. Pada beberapa saat dalam keheningan itu, dia kembali meracau cepat. Namun kali ini ada sedikit kata yang bisa kutangkap dari kalimat-kalimat skizofreniknya. Ada beberapa frasa yang menarik bagiku, seperti Sasaka Domas, Budak Angon, dan Balung Tunggal. Aku makin penasaran, siapa lelaki tua ini sebenarnya? Makin penasaran juga pada lanjutan ceritanya. Bandung sebentar lagi dirundung kegelapan. Lelaki tua itu menunjuk Tangkuban Parahu. Anak muda, Sangkuriang itu simbol. Simbol dari sekelompok orang yang memberontak, yang mencoba mengubah tatanan, melawan kemapanan. Dayang Sumbi adalah simbol generasi tua yang jatuh cinta pada ide-ide baru. Tapi mereka berdilema dengan kerentaan dan aturan yang menjebak tubuh mereka sejak lahir. Dan kelompok ini tidak mewakili gender tertentu, tapi mewakili generasi tertentu. Sangkuriang mewakili generasi muda, adalah generasi legenda, generasi penggembala. Dayang Sumbi mewakili generasi tua, adalah generasi masterpiece, generasi berjanggut. Saat itu kedua kelompok ini melawan musuh yang sama, seperti yang sedang kulawan saat ini. Kekuasaan. Oedipus, Jim Morrison, Mikhail Bakunin, Gatoloco, Shakespeare Jenar, Buddha, Nietzsche adalah anak-anak haram. Seperti Sangkuriang dan kita berdua. Aku yakin kau juga anak muda. Semuanya memberontak melawan kekuasaan. Setidaknya melawan ayah mereka. Ayah kita. Penguasa kolektif terkecil. Keluarga. Aku memandangi lelaki tua itu. Memandangi kerut-kerut di mukanya. Daki yang sudah menempel ribuan tahun di kulitnya. Racauan skizofreniknya yang berulang-ulang. Rambutnya yang menggimbal. Bau tubuhnya yang seharum semerbak tumpukan sampah sore hari di pasar-pasar tradisional. Bandung sudah benar-benar gelap jika saja lampu-lampu kota tidak menerangi tempat ini. Lelaki tua itu melanjutkan racauan tak jelasnya. Sudah saatnya aku pergi, kupikir. Kupikir dia sudah menceritakan semuanya. Aku bangkit berdiri. Lelaki tua itu memegang pergelangan tanganku, lalu menariknya. Aku sedikit kaget. Saat itu wajahku hanya beberapa senti dari wajahnya. Kau jangan percaya pada sejarah, anak muda. Sejarah adalah alat kekuasaan. Ujarnya dengan entakan misterius di setiap akhir kalimat. Lalu dia melepas tanganku. Mengambil selinting bakomole dari tas kainnya dan menyerahkannya padaku. Aku mengambilnya sambil berucap terima kasih. Dia mengangguk dengan matanya yang tajam. Setelah itu memandang lagi Tangkuban Parahu yang sudah menjadi siluet. Sedetik kemudian, sebelum aku melangkah pergi, purnama menetas di timur. Cahayanya merekahkan senyum di bibir hitam sang lelaki tua dan menyamarkan sorot liar di matanya. Bandung, Purnama Mei 2001. Halo,
Itu tadi bagian kedua, tapi kayaknya saya akan lanjut ke bagian ke-9. Tadi bagian ke-8 karena tanggung nih. Bagian ke-9 masih nyambung ke bagian ke-9. Halo Heavy Dirty Soul, halo Citraya, halo RD Dwi Payana. Itu temanku, Randy. Oh Randy, halo Randy. Nih, muncul. Buat kamu yang ceritanya tadi kelewat, kamu nanti bisa nonton di IGTV ya. Jadi aku bakal upload ke IGTV. 9. Menolak status quo. Arahmayani, seorang seniman performance yang juga dikenal sebagai aktivis feminis, memakai kebaya modern dengan potongan lahak di punggung dan dada. Di depan 300 orang lebih penonton, membuka kebayanya dengan menyisakan sarung, stagen, dan kutang di tubuhnya. Lantas dia meminta penonton untuk menuliskan apapun di tubuhnya sekehendak penonton dengan memberikan 3 spidol besar. Satu persatu penonton maju ke depan, menuliskan apapun yang ada di benak mereka ke tubuh Arahmayani. Arahmayani sedang mempersembahkan performance art berjudul Dayang Sumbi Menolak Status Quo. Dengan sebuah prelude singkat yang menjelaskan tentang gugatan Dayang Sumbi karena hak-haknya sebagai manusia dilanggar oleh juru cerita hanya karena dia adalah perempuan. Kenapa judul kisahnya Sangkuriang dan bukannya Dayang Sumbi yang juga berperan besar dalam kisah itu? Sangkuriang, sang tokoh atau yang selama ini menjadi status quo sebagai tokoh sentral dalam ceritanya sendiri, sedang dicaci maki dan diprotes habis-habisan oleh Arahmayani sebagai bentuk perlawanan atas hegemoni laki-laki pada perempuan yang selalu diteriakkan dalam setiap pertunjukannya. Sangkuriang, sebagaimana cerita patriarkis lainnya, adalah bentuk manifestasi kekuasaan laki-laki yang dicoba masukkan ke dalam benak setiap orang selama berabad-abad melalui ideological state apparatus masa lalu untuk melanggengkan kekuasaan laki-laki atas perempuan. Niskala maju ke depan, menjadi salah satu audiens yang ikut menuliskan sesuatu di tubuh Arahmayani. Dia menuliskan kalimat pertanyaan retoris. Apakah ini perempuan? Bukankah ini wanita? Sebuah kalimat yang di kemudian hari dikutip oleh sebuah surat kabar nasional dan menjadi judul berita tentang pertunjukan itu. Dari kerumunan penonton tiba-tiba Gatoloco menggonggong. Dia memakai topi kozak sehingga profilnya mirip anjing bulldog. Memakai baju bengkel terusan berwarna biru, menyerang orang-orang yang sedang menulis di tubuh Arahmayani, menggonggongi mereka. Niskala mencoba menenangkan Gatoloco. Sambil tertawa dia memeragakan adegan saat Sangkuriang akan memanah si tumal. Lalu mereka berdua tertawa, disaksikan oleh pandangan heran beberapa penonton di jajaran depan. Seperti tidak terjadi apa-apa, pertunjukan terus berlangsung. Seorang penonton sedang menggambar embrio di perut Arahmayani ketika Niskala dan Gatoloco pergi ke salah satu sudut gedung pertunjukan. Setelah tubuh Arahmayani penuh dengan gambar dan coretan, pertunjukan selesai. Beberapa orang keluar dari gedung pertunjukan menuju meja hidangan. Beberapanya lagi datang dan menyalami Arahmayani. Niskala dan Gatoloco keluar menuju kios rokok di pinggir jalan. Mereka berdua duduk di kursi panjang sebelah kios itu, menghirup malam jalan Purnawarman. Senyum masih tersungging di bibir mereka, menikmati sentakan cinta di ulu hati mereka pada Arahmayani. Bandung 2002. Akhirnya selesai. Bagaimana? Lanjut ke 10 atau nanti aja? Atau besok aja? Besok aja ya. Oke, terima kasih buat yang udah nonton. Dan hai juga buat Citraya dan Anwen. Kalau misalnya pengen lihat utuhnya, nanti lihat aja di IGTV ya. Habis ini bakal aku upload ke IGTV.
Oke, terima kasih buat malam ini. Terima kasih udah menonton broadcast pembacaan novel kitab metafiksi di buku pertama, yaitu Friksi Benang Merah. Selamat malam dan berkah rahayu. Masuk Pak Eko. Love you.